Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh teman-teman di Houston yang sudah ingin bergabung bersama kami atau meminta kami untuk mengisi materi. Semoga insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semuanya dan juga menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, serta juga menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan bahas pada kesempatan ini temanya yaitu mulia dengan memaafkan. Ada salah satu perintah agama saudaraku seiman yang tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu masalah memaafkan. Karena umumnya orang biasa mengatakan, saya sudah disakitin, saya sudah digibah, difitnah, diambil harta saya, dan segala macam perbuatan mungkin yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Dan itu merupakan sunnatullah, artinya sebuah sistem yang pasti berputar. Tidak mungkin ada di antara kita teman-teman sekalian tidak pernah ditipu seumur hidupnya, atau disakiti seumur hidupnya. Itu sudah menjadi sebuah sunnatullah atau sistem akan terjadi. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita bisa mendapatkan pahala sabar. Karena kalau seandainya kita tidak bersabar atau tidak diuji dengan seperti ini, tidak akan ada pahala sabar. Pahala syukur mungkin bisa kita dapatkan setiap hari, bahkan setiap saat. Karena kita begitu merasakan kesehatan, lalu kita mengingat nikmat Allah, kita tinggal mengatakan Alhamdulillah. Kita sedang makan dan tiap hari kita makan, tiap hari kita minum, tiap hari kita istirahat. Bahkan bagi yang sudah punya pasangan halal dalam Islam, boleh interaksi biologis dengan pasangan, bahkan tiap hari dia bisa lakukan. Di sekitar kita, ya, udara yang oksigen yang kita hirup, air yang kita gunakan, pemandangan secara umum di muka bumi ini, pekerjaan yang kita dapatkan, dan segala macam hal nikmat. Kita tinggal syukuri, Alhamdulillah, Allah akan tambah. Dan itu tidak sulit, ya. Karena depan mata kita bisa saksikan kalau itu adalah nikmat, dan bahkan banyak sekali itu, dari nikmat ke nikmat yang lain. Tapi kalau kasus pahala dalam cobaan, ini gak setiap saat terjadi. Ini hanya terjadi di waktu-waktu tertentu sebagai bentuk ujian Allah kepada hambanya. Apakah dia bisa menerima cobaan yang sedang aku berikan sebagaimana dia menerima kalau aku sedang berikan nikmat. Nah, ini poin penting. Ini puncak kesempurnaan akhlak seorang muslim, bagaimana dia bisa mengimbangi kehidupannya antara bersyukur atas nikmat yang ada dan bersabar atas cobaan yang sedang ada. Karena kalau tidak ada cobaan, tidak akan ada pahala bersabar. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahalanya tanpa ada batasan. Baik, kita akan coba masuk teman-teman sekalian. Tentu bahasan bab sabar luas sekali, karena banyak jenis-jenis cobaan, tapi kita ingin coba masuk ke masalah memaafkan. Mari kita renungi sama-sama dan coba buka firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayatnya 199. Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 199. Saya akan bacakan yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, hai Muhammad, dan suruh seluruh umatmu seperti itu. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau yang ma'ruf, yang baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Saksi bahasan kita adalah potongan ayat khudil afwa. Sukalah memaafkan, jadilah engkau pemaaf. Nah, ini
akhlak yang luar biasa dalam Islam yang mungkin tidak semua orang, tidak semua agama, suku, ya, negara mengajarkan itu. Tapi Islam menjadikannya sebagai sebuah syariat. Allah di sini menggunakan khudil afwa, fi'lul amr, perintah. Allah perintahkan mengatakan jadilah engkau pemaaf. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, kita perlu coba buat batasan dulu. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Apa yang dimaksud dengan al-afwa di sini? Kita lihat bagaimana Al-Kafawi mengatakan, menjelaskan, al-afu artinya adalah, saya langsung terjemahkan, tidak menyakiti orang yang berbuat jahat padanya, walaupun mampu untuk membalasnya. Itu makna afwa. Jadi ini bukan cuma ucapan lisan saya maafkan, bukan itu. Lebih dalam daripada itu. Yaitu dikatakan di sini, afu adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya walaupun mampu untuk membalasnya. Dan setiap orang berhak, itu tadi makna afu ya. Lalu Al-Kafawi menjelaskan, dan setiap orang yang berhak mendapat balasan yang setimpal atas perilakunya, kemudian yang disakitinya tidak menuntut balas, dan dirinya ikhlas, juga mampu untuk itu, dan ia membiarkannya, maka itulah yang dimaksud dengan al-afu atau memaafkan. Jadi cakupannya ya, adalah bagaimana kita begitu dihina oleh orang, digibah oleh orang, difitnah oleh orang, disakiti oleh orang, kita menerima itu sebagai sebuah cobaan dari Allah. Kita nggak melihat lagi yang sedang menjadi penyebab kita sedang disakiti. Tapi kita sedang melihat bagaimana takdir Allah ini terjadi pada saya. Berarti ada sebuah pesan ilahi di mana kita diminta oleh Allah untuk ya bersabar dan bisa menerima keputusan Allah. Dan tentu ini membutuhkan keimanan yang sangat kuat, karena di sini wajib kita mengimani kalau ini semua terjadi dengan izin Allah SWT. Bukankah rukun iman kita yang keenam beriman kepada takdir baik dan buruk? Maka apapun yang kita tidak suka pun keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak suka berarti sebagai bentuk cobaan ya yang kita diharapkan bersabar. Nah ini poinnya. Ini poin yang ingin dipesankan di dalam ayat, gitu kan. Dan bagaimana di dalam statement yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, bahwasanya pernah terjadi ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Maaf, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan Ibnu Katsir, tapi Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya Uyainah bin Muhsin, ini kepala suku Ghatafan, salah satu suku Arab yang besar, Badui, orang dari padang pasir dan kasar sekali. Dari zaman Nabi SAW, orang ini juga sahabat Nabi sebenarnya, tapi dia termasuk orang yang banyak punya masalah gitu tadinya. Dalam arti kata sebelum masuk Islam dia suruh buat masalah, setelah masuk Islam pun dia banyak memprotes gitu. Tapi oleh Nabi SAW dihadapi dengan hikmah. Nah, di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, tiba-tiba datang Uyainah bin Muhsin, lalu berkata, engkau tidak berlaku adil pada kami. Ya. Perkataan ini luar biasa gitu. Wahai Ibnu Khattab, demi Allah kau tidak pernah memberi pemberian pada kami dan tidak juga menghukumi kami dengan adil. Ada orang datang, langsung memprotes rajanya, tanpa salam, tanpa menanyakan kabar, tanpa mengucapkan dulu kata-kata santun atau peringatan siapa, langsung tiba-tiba menyerang. Langsung, wahai Ibnu Khattab, dia tidak katakan wahai Amir Mu'minin, wahai Raja, enggak ada. Wahai Ibnu Khattab, sungguh kau tidak memberikan kami pemberian. Dia mau maksudnya, ayo berikan saya banyak penghasilan negara mana gitu. Ya. Padahal dia cuma masyarakat biasa. Kemudian dia mengatakan,
engkau tidak berlaku adil. Tiba-tiba Umar bin Khattab marah sekali pada saat itu. Marahnya luar biasa. Ya, karena manusiawi. Namun pada saat dia lagi marah gitu ya, budak dia ada seorang di sebelah Umar berkata, wahai Amir Mu'minin, ingatlah sesungguhnya Allah Ta'ala berkata pada Nabi Muhammad SAW, lalu dia bacakan surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 199 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'aridil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, ya. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi 3 rangkaian ini ya. Maafkan, kemudian ingatkan dia supaya berbuat baik. Tak boleh orang seperti ini. Agama memerintahkan justru kita harus santun, ramah misalnya. Dan tinggalkan orang-orang bodoh. Jadi jangan balas kebodohan dia dengan kebodohan juga. Sehingga kualitas kita terlihat seperti kualitas dia. Teriak-teriak, kita juga teriak-teriak. Sama, orang akan lihat, oh sama. Tapi di saat orang teriak-teriak, orang marah-marah, orang mencaci maki Anda, di saat itu Anda tenang saja. Anda biasa saja. Maka orang bisa menilai. Itu sudah sunnatullah. Maka pada saat itu perawi hadis mengatakan, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Demi Allah, Umar tidak menyentuh orang itu sedikit pun. Padahal orang ini masyarakat biasa, Umar bin Khattab sebagai raja. Plus lagi mertua Nabi. Punya kekuatan fisik lebih kuat daripada Uyainah bin Mahsan. Tapi subhanallah, begitu dibacakan ayat ini, perawi mengatakan, demi Allah Umar bin Khattab tidak menyentuhnya sedikit pun. Pada saat ayat itu dibacakan kepadanya. Wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Dan dia selalu berhenti kalau ada peringatan dari kitab Allah. Ya. Padahal dia mampu di sini. Ada statement menarik dari Imam Syafi'i rahimahullah. Berhubungan dengan bahasan kita. Kurang lebih terjemahnya begini. Dia mengatakan, mereka menghardik aku agar aku diam. Jadi ada orang subhanallah kalau dia benar nih, tapi dia lagi diserang. Supaya dia tidak, orang yang benar ini tidak menyerang, biasanya malah sengaja tambah dihardik, tambah dicari kesalahannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menghardik aku agar aku diam. Jangan balas apa yang sedang mereka lakukan. Sedang mereka yang memulai permusuhan, coba bayangkan. Jadi kelas Imam Syafi'i pun rahimahullah pernah mengalami itu. Dan beliau menggambarkan ini. Mereka berharap aku diam, gitu kan. Sementara mereka yang memulai permusuhan, mereka yang mulai menyerang, mereka yang mulai menyakiti, mereka yang memulai semuanya ini. Aku katakan, sesungguhnya membalas kejelekan pintunya sangat terbuka lebar. Maksudnya kalau aku mau balas sekarang bisa. Orang gosip kita gosipin. Orang gibah kita gibah. Kan begitu. Orang melakukan kebodohan-kebodohan kita balas. Bisa kita balas yang sama. Bahkan lebih daripada itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, pintu buruk itu membalas keburukan dan keburukan sangat terbuka lebar. Namun memaafkan orang bodoh lagi pandir itu memiliki kemuliaan. Tapi kalau kita dahulukan untuk memaafkan, artinya tadi sudah kita batasi ya definisinya, tidak membalas kejahatan orang yang sudah melakukan kejahatan pada kita. Maka itu adalah kebaikan. Di dalam memaafkan itu, tidak membalas kebodohan dengan kebodohan, kesalahan dengan kesalahan, ada kebaikan serta menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan seseorang, jadi dia jadi lebih mulia. Seekor singa, kata Imam Syafi'i, akan tetap diam dan tenang bila tidak diganggu. Sedangkan anjing, bila dilempari batu, ia menyalak dengan suara yang keras. Jadi seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan, aku ini sebenarnya singa loh. Ya. Aku ini sebenarnya singa. Dan aku bisa membalas apa saja. Aku bisa membalas apa saja. Bahkan lebih daripada perbuatanmu. Tapi aku tidak perlu terganggu dengan semua itu.
Aku hanyalah seekor singa yang kalau orang cuma teriak, dia biasa saja. Tapi kalau sudah dia merasa terancam mengganggu, mungkin dia akan lebih berbahaya. Sementara orang-orang yang berbuat sengaja fitnah, ghibah dan segala macam ini seperti anjing. Artinya menggonggong aja terus. Anjing itu diganggu, tidak diganggu, kadang-kadang sering begitu. Ya, Anda bisa lihat biasa anjing itu, kalau dia subhanallah kita lewat aja, tiba-tiba menggonggong tanpa sebab. Entah kenapa, apakah ingin menakuti atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi ada orang-orang memang gitu aja kerjanya. Subhanallah. Ya. Kemudian ada sebuah kisah yang unik teman-teman sekalian. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat mulia, dan dia dan ayahnya seorang sahabat. Dan Abdullah adalah ayahnya yang pertama mati syahid di perang Uhud. Kisahnya cukup panjang, kita langsung masuk saja ke riwayatnya. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, Inna rajula atani wa ana naim, fa akhadha as-sayfa fastaykadtu wa waqama ala ra'si, falam ash'ur illa was-sayfu saltan fi yadihi. فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya ada seseorang yang datang kepadaku, kata Nabi SAW, ketika aku sedang tidur. Lalu dirinya tiba-tiba menghenuskan pedang, dan pedang itu dalam beberapa riwayat diletakkan langsung dekat leher Nabi SAW. Akan membunuh Nabi. Ini orang kafir ya. Di salah satu perjalanan Nabi SAW pulang ke Madinah. Beliau lagi istirahat di bawah sebuah pohon, sahabat-sahabat lagi istirahat semua di sekitar beliau, tapi tidak ada yang bersama Nabi pada saat itu. Ada satu orang tiba-tiba nyelonong masuk, orang non-muslim yang mau membunuh Nabi. Tiba-tiba menusukkan pedang, tiba-tiba meletakkan di leher Nabi SAW. Dan dia mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan kau dari seranganku ini? Siapa yang bisa membelamu? Kata Nabi SAW, Allah. Dengan sangat tenang. Orang itu mengulangi kedua kali, aku juga menjawab sama, Allah. Maka pada saat aku mengucapkan itu, tiba-tiba saja pedangnya jatuh dari tangannya. Lalu dirinya duduk. Terjatuh. Dalam riwayat lain disebutkan, tiba-tiba waktu jatuh Nabi SAW berbalik berdiri, lalu kemudian memegang pedang dan meletakkan di lehernya kembali. Lalu Nabi SAW mengatakan apa yang seperti dia ucapkan, siapa yang bisa menolongmu dariku? Orang itu terdiam. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah, pada saat itu Nabi SAW tidak menyakiti orang itu sedikit pun. Ditinggalkan. Padahal ini orang kafir mau membunuh Nabi. Coba bayangkan, luar biasa beratnya itu. Sudah ada langkah untuk membunuh ya. Tapi Nabi SAW tahu orang ini bodoh. Tidak faham. Dia tidak tahu kedudukan Nabi SAW. Udah sekarang dia sudah dikalahkan, selesai. Sampai seperti itu sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah terjadi kisah tentang sahabat Nabi, para sahabat Nabi, 70 syuhada Uhud terbunuh semua, di antaranya Hamzah, Mus'ab, Abdullah bin Haram. Kemudian besannya atau iparnya dia, Amr bin Jamu, dan beberapa sahabat Nabi yang lain. 70 orang waktu syahid di perang Uhud. Anda bisa bayangkan teman-teman, pada saat itu terjadi mutilasi besar-besaran. Waktu umat Islam terpukul mundur, Nabi SAW dan kaum muslimin naik ke bukit Uhud, maka mereka melakukan kejahatan. Mereka mutilasi.
Hamzah dipotong hidungnya, dadanya dibelah, jantungnya dicopot. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain juga dimutilasi. Kejam sekali. Sampai kata Umar bin Khattab pada saat Nabi SAW, pasukan Quraisy sudah pergi, Nabi SAW turun melihat jenazah-jenazah kaum muslimin. Waktu lihat jenazah Hamzah, beliau menangis terisak-isak. Tidak tega melihat pamannya diperlakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ini murni pasukan Quraisy ya. Beberapa tahun setelah itu, Nabi SAW membawa pasukan 10.000 pasukan muslimin menembus kota Mekah. Dan itu tanpa perlawanan sama sekali dari orang-orang Quraisy. Anda bisa bayangkan ini, tanpa perlawanan. Artinya, satu kota Mekah itu takluk dan menjadi hak kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di dekat Bukit Sofa. Kemudian beliau mengatakan kalimat begini. Apa yang kira-kira ya menurut kalian akan aku lakukan pada kalian? Nabi mengingatkan sikap perilaku mereka di perang Uhud. Selain membunuh sahabat juga mereka mutilasi. Nabi SAW mengingatkan penyerangan mereka ke Madinah di perang Khandak atau perang Ahzab. Bagaimana mereka datang 10.000 pasukan koalisi antara suku-suku Arab yang kafir, Quraisy, Ghatafan dan yang lainnya, ditambah 2 suku Yahudi yang ada di Khaybar, Kainuqa dan Nadhir. Mereka ada di situ, ya. Dan mereka menyerang, mengepung Madinah 40 hari sekian, 40, kalau tidak salah 43 atau 44 hari kurang lebih ya tepatnya. Mengepung Madinah dan mereka akan menghancur leburkan kaum muslimin pada saat itu dan menjadikan Madinah sebagai harta rampasan mereka. Namun gagal tentunya. Tapi pada saat itu sudah menakut-nakuti masyarakat Madinah dan segala macam. Sekarang Nabi SAW dan muslimin balik menyerang mereka. Coba bayangkan, balik menyerang mereka. Dan sudah dikuasai Mekah. Artinya secara umum ya, pasukan-pasukan seperti ini pasti akan membabi buta. Kalau Anda baca sejarah peperangan dunia, maka kalau sudah pernah diserang kemudian mereka berhasil menyerang balik dan memenang, habislah pasukan musuh itu. Habis sudah. Dibantai membabi buta gitu. Ya. Tapi Nabi SAW pada saat itu mengatakan, pergilah, kalian bebas semuanya. Semuanya dibebaskan. Silakan pergi. Plus lagi, ya, Nabi SAW tidak menjadikan rumah-rumah mereka atau mereka sebagai ganiman dari rampasan perang. Semua milik mereka. Sampai waktu Nabi SAW mau menyerang kota Taif, ya, dan ada peperangan Hunain setelah pembebasan kota Mekah ya, di lembah Hunain, jarak antara Mekah sama Taif, gitu, yang dimenangkan oleh kaum muslimin, itu Nabi SAW butuh pedang banyak karena 10.000 pasukan sudah punya senjata. Cuma ada 2.000 orang baru masuk Islam ingin bergabung bersama pasukan Nabi SAW. Waktu itu Safwan bin Umayyah bin Khalaf, orang masih dalam keadaan kafir dan ini benci sekali dengan Islam. Ayahnya Umayyah bin Khalaf yang meninggal terbunuh di perang Badr. Itu teman-teman sekalian punya, kalau kita sekarang pabrik senjata. Pembuatan pedang, panah, segala macam gitu ya. Nabi SAW datang dan negosiasi sama dia. Padahal ini orang kafir kalah. Ya. Dia dan hartanya sebenarnya jadi milik muslimin. Tapi Nabi SAW sudah maafkan. Tapi masih datang negosiasi baik-baik. Ini pasukan muslimin butuh tambahan senjata. Saya akan pinjam dari kamu senjata tersebut. Pinjamkan kami, ada 2.000 pasukan yang butuh senjata. Dengan akad selesai perang dikembalikan. Ya. Kemudian kalau ada yang rusak tentu diganti. Maka Safwan pun memberikan kepada Nabi SAW. Tapi kan bagaimana akhlak ini luar biasa gitu. Ya. Luar biasa. Banyak antara muslimin yang masih tertutupi dari mereka tentang masalah poin seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian juga ada satu kisah yang unik dari kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur surah nomor 24 ayat 22.
surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 22. Silakan Anda buka ini supaya jelas ya. Saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. An-Nur surah nomor 24 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, maksudnya dari harta, ya, melimpah, janganlah ia bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Ini ayatnya dulu. Anda perlu faham, teman-teman sekalian, ini ada kisahnya ayat ini. Turun ya. Satu waktu pernah Nabi SAW menyerang satu suku Arab namanya Mustaliq. Karena suku ini mau menyerang Madinah, mau menyerang muslimin, maka sebelum menyerang, salah satu strategi perang Nabi SAW, beliau menyerang dulu orang yang mau menyerang, sebelum menyerang Madinah gitu ya. Dan Nabi SAW berhasil menaklukkan. Nah pada saat mau pulang, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau awal kisahnya itu sempat ada Jahjah. Ini Al-Ghifari, ini salah satu budaknya Umar bin Khattab ya. Lagi ngambil air di satu mata air, bertemu dia dari Muhajir, ada bertemu dengan satu orang Sinan namanya. Sinan bin Wabr ini, Sinan bin Wabr adalah dari Ansar. Entah kenapa mereka cekcok. Maka si Jahjah mengatakan, ya, wahai Muhajirin, tolong saya. Tiba-tiba orang Muhajirin kumpul di belakang dia. Kemudian orang-orang Ansar, Sinan mengatakan, wahai Ansar, bantu saya. Tiba-tiba mereka semua sudah hanusin pedang, mau saling perang nih. Ini muslimin sama muslimin. Hanya karena kesalahpahaman tentang air yang mau diambil, siapa duluan mungkin ya. Maka pada saat itu saudaraku seiman, ada seseorang yang melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah terjadi seperti ini. Maka Nabi segera datang, lalu wajah beliau memerah, marah Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, awa da'wal jahiliyatu ana baina adhurikum, da'a fa inna mumtina. Apakah masih ada simbol-simbol panggilan jahiliyah begini? Muslimin untuk saling serang, menyerang, bunuh-membunuh, sementara aku sudah diutus tengah-tengah kalian. Tinggalkan karena ini adalah buruk. Atau makna lain adalah membinasakan kalian. Redah sudah masalah itu. Mereka langsung bubar, mereka sudah tidak mau lagi lanjutin pertengkaran itu. Tapi kepala para munafikin namanya Abdullah bin Abi Salul langsung menunggangi masalah. Apa yang dia katakan? Dia katakan bahwasanya inilah kalian wahai orang-orang Ansar, dia kumpulkan sukunya, suku Khazraj. Ya. Inilah ya perbuatan kalian. Karena kalian telah memberikan harta kalian, gitu kan, memberikan harta kalian, kemudian juga memberikan mereka tempat tinggal, maksudnya orang-orang Muhajirin yang datang ke Madinah. Kalian ini orang-orang Ansar yang enak-enakin gitu. Ini memang orang munafik ingin membuat masalah makin ya keruh pada saat itu. Maka yang terjadi ya, orang-orang di sekitarnya banyak yang terpengaruh. Banyak yang terpengaruh. Dia bilang, dia tambahkan lagi, nanti kalau kita tiba di Madinah dari pulang peperangan ini, kita akan keluarkan penduduk Madinah yang mulia, orang-orang hina itu, maksudnya para Muhajirin. Nabi SAW dan para Muhajirin. Maka Nabi dengar ini. Kemudian Nabi suruh pasukan jalan segera. Nanti di Madinah baru rencana ingin diperbaikin keadaan itu. Biasanya pasukan setiap berhenti berapa tempat istirahat gitu. Ini tidak, jalan terus. Istirahat sebentar jalan. Dan istirahat itu tidak pernah lama gitu. Berapa waktu langsung jalan.
Tidak seperti biasanya gitu. Terjadi satu kasus, Aisyah radhiyallahu anha waktu lagi istirahat sebentar pasukan, kena sebentar sekali, tidak seperti biasanya. Beliau ada di dalam geranda, ditutup dengan gorden, beliau turun. Ingin menyelesaikan hajatnya, maaf, buang air kecil di padang pasir. Waktu beliau kembali, pasukan sudah jalan, beliau tidak tahu harus buat apa. Nabi SAW mengutus satu orang sahabat namanya Safwan. Safwan ini teman-teman sekalian tugasnya dia kalau pasukan sudah tidak nampak lagi, dia jalan dan menyisir lokasi perang itu. Menyisir lokasi perang itu. Dia cari coba. Ya. Ada enggak ya di situ pedang yang jatuh, perisai, bejana air atau apalah gitu. Ya. Nah, waktu dia lihat Aisyah, dia kaget, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dekatkan untanya, kemudian Aisyah disuruh naik. Ya, setelah dia pergi jauh, kemudian dia kembali lagi lalu dia bawa. Sepanjang jalan mereka tidak bicara apapun. Pas pasukan istirahat lagi di titik yang kedua, dengan cepat mau jalan, Nabi SAW tanya mana Aisyah. Dipanggil oleh para sahabat, hai Aisyah, Ummul Mukminin, tidak ada jawaban. Dibuka gorden gerandanya, tidak ada. Hebohlah pada saat itu, oh Aisyah hilang. Istri raja, istri Nabi hilang, mungkin ditangkap oleh musuh. Di siang bolong, tiba-tiba dari kejauhan kelihatan Safwan jalan lagi pegang tali kekangan, di atasnya ada Aisyah. Maka Abdullah yang tadi ya, dia kecewa. Kenapa? Karena perkataan dia tadi itu rupanya didengar oleh suku-sukunya. Ada satu namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Anak ini masih muda. Dia dari sukunya Abdullah. Dia dengar, dia nggak suka ini. Dia laporkan kepada pamannya, pamannya laporkan ke Nabi SAW. Nabi cross check kepada Abdullah, dia bersumpah, demi Allah tidak, saya tidak ucapkan itu. Dia bohong gitu, ya. Dia bohong. Maka Zaid pun terpukul pada saat itu. Bagaimana? Saya sudah jujur tapi ya dibalik fakta oleh orang ini. Abdullah bin Abi Salul salah satu pimpinan suku Khazraj. Dituakan akhirnya seakan-akan pendapat Abdullah yang benar. Jadi dia tidak pernah ucapkan itu tadi ya. Dia tidak pernah ucapkan perkataan yang mengatakan ya kalian orang Ansar yang banyak memberikan muhajirin tempat tinggal, harta kalian. Dan nanti kalau kita pulang ke Madinah, penduduk Madinah yang mulia akan mengusir mereka, orang-orang hina itu maksudnya, para muhajirin Nabi SAW dan para sahabat. Maka waktu Zaid melaporkan kepada pamannya dan pamannya sampaikan kepada Nabi SAW, Nabi cross check kepada Abdullah, Abdullah bersumpah tidak, demi Allah saya tidak ucapkan. Zaid itu enggak benar itu. Maka Nabi SAW waktu itu melihat Abdullah lebih tua, Zaid masih muda, maka Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abdullah. Sampai Allah turunkan firman-Nya ayat pertama surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau orang munafik datang kepada Muhammad, mereka mengatakan kami bersaksi kau adalah utusan Allah. Allah ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu kalau kau adalah utusannya. Allah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi orang munafik itu pendusta. Maka langsung Nabi SAW panggil Zaid lalu mengatakan Allah telah membelamu. Kau telah benar gitu. Maka karena Abdullah bin Abi Salul merasa dimalukan, dia tidak mau ya, itu terus menyebar dengan muslimin. Kalau dia telah melakukan, dia telah dusta gitu kan. Dan banyak di antara muslimin termasuk dari sukunya sendiri yang marah sama dia. Kok bisa dia mau mengusir Rasulullah SAW? Tidak masuk akal ini. Maka dia pada saat kita kembali ke kisah tadi, dia lihat dari kejauhan Safwan jalan pegang tali kekangan unta, ada Aisyah di atasnya, maka dia pun mengatakan, ya, bagaimana bisa laki-laki sama perempuan berdua tidak terjadi apa-apa? Dia tidak terus terang bilang zina, tapi dia sebarkan. Tersebarlah itu. Kalau di pasukan, kalau Aisyah telah berzina sama Safwan, Anda bisa bayangkan luar biasa ini. Ya. Dan pada saat itu, ada 3 orang sahabat mulia yang termakan gosip itu. Dan ini orang-orang dekat semuanya. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu ini penyair Nabi, sudah tua. Bahkan lebih tua dari Nabi 7 tahun. Ya. Tapi termakan dan dia juga ngomong. Terus Hamna binti Jahash. Ini ipar Nabi. Saudarinya dia bernama Zainab binti Jahash, istri Nabi. Kemudian yang ketiga adalah, ini jadi saksi bahasan kita. Ada yang mengatakan namanya Musri bin Abi Musri, ada yang mengatakan Mishtah bin Uthatha radhiyallahu anhu. Sebenarnya ini sahabat
hadir di Badr. Ya. Mistah ini lahir hadir di Badr dan orang Badr ini dapat jaminan surga gitu. Tapi subhanallah di saat itu kemakan gosip. Nah dia punya kisah unik di sini. Ya. Tentu kisah tentang fitnah tentang zinanya Aisyah sama ini sudah kami sering sampaikan di beberapa pengajian. Anda bisa kembali nanti. Saya ingin langsung masuk ke inti bahasan karena melihat waktu kita tentunya. Maka pada saat itu Mistah ini termasuk yang menyebarkan gosip itu. Waktu Abu Bakar tahu, Abu Bakar selama ini membiayai hidupnya Mistah ini. Membiayai hidupnya. Jadi selama ini karena dia miskin, Abu Bakar penuhi semua kebutuhannya. Abu Bakar marah. Kok orang seperti kamu hadir di Badr, bahkan sepupunya Aisyah lagi posisinya. Hubungan kekerabatan. Dan Abu Bakar membiayai. Masih bisa gosipin Aisyah. Dan tidak benar lagi. Gosip dalam kondisi benar pun tidak boleh. Itu menyebarkan aib. Ghibah namanya. Apalagi kalau tidak ada ini fitnah. Lebih besar lagi dosanya. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tidak akan bantu lagi kamu mulai sekarang. Subhanallah. Di sini Abu Bakar, bayangkan teman-teman sekalian, pantas untuk marah. Bagaimana tidak? Anaknya yang sudah harum namanya menjadi istri Nabi digosipin berzina, walaupun dalam surah An-Nur Allah turunkan pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu gitu ya. Setelah kejadian itu ya. Dan yang menggosipin, beliau tidak marah dengan Hamna binti Jahash. Beliau tidak marah dengan Hasan bin Thabit, karena ini orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar. Tapi ya, Mistah ini adalah sepupu Aisyah, dan dia kenapa gosip? Pas lagi dia dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah, mengatakan, demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan membiayai kau lagi. Maka gara-gara perkataan ini, teman-teman sekalian, turunlah surah An-Nur tadi. Saya baca kembali terjemahannya ya. Kita lihat surah An-Nur ayat 22 ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Maksudnya Abu Bakar di sini. Bayangkan saking mulai Abu Bakar turun ayat, Allah sebutkan. Janganlah orang-orang yang punya kemampuan di antara kalian ya, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Turun kepada Mistah. Ya tadi sudah gosipin Abu Bakar. Aisyah berzina. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan. Lalu apa keutamaannya kalau kita maafkan orang? Allah sebutkan sini tentang sikap Abu Bakar. Kalau kau maafkan hai Abu Bakar, maka Allah mengatakan, tidakkah kalian ingin Allah mengampunimu atau memaafkanmu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Waktu turun ayat ini Abu Bakar tidak pakai nunggu. Langsung dia mengatakan, iya demi Allah. Ya, sesungguhnya aku akan memaafkan. Dan dia datang kepada Mistah lalu mengatakan, saya akan membiayai kau selamanya. Karena Allah menjanjikan akan memaafkan. Ini kejadian yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini bukan kejadian-kejadian, tapi kejadian yang sangat besar, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi di sini dalam kasus ini. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Jadi kalau kita sedekah pasti akan bertambah. Itu resepnya. Ini perbedaan dasar Islam sama kapitalis. Islam selalu suruh sedekah pangkal kaya. Kapitalis nabung pangkal kaya. Nggak bisa ketemu. Karena sedekah mengeluarkan, nabung berarti menahan. Gitu. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidak ada yang Allah tambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Diam saja. Tidak usah balas keburukan dengan keburukan. Yakin dalam hitungan waktu yang sangat dekat, Allah akan balik keadaan. Jangan kita yang habiskan energi, kita nggak mampu. Biarkan Rabbul Izza wal Jalal
Tuhan kita yang maha mulia, ya, dialah yang akan membalas ini. Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada orang yang merendah karena Allah kecuali pasti Allah akan naikkan derajatnya. Nah, ini luar biasa gitu. Ada kisah unik terjadi di zaman Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang. Kami pernah duduk bersama Nabi SAW suatu hari, maka beliau berkata, tiba-tiba ini, akan muncul dari pintu masjid ini ahli surga. Maka seluruh mata orang di masjid menuju ke pintu itu. Karena ini langsung Nabi kasih tiket, ini orang ahli surga. Maka muncullah seseorang dari Ansar, tidak disebutkan namanya di sini, ya. Jenggotnya masih basah karena terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandal di tangan kirinya. Tidak terlalu dikenal. Maka para sahabat mengatakan, oh ini mungkin mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bisa pilih siapapun yang untuk masuk surga. Ternyata besok Nabi SAW ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Dijamin surga nih. Mata semua ke sana, orang yang sama masuk. Masih juga didiamkan oleh para sahabat. Hari ketiga, Nabi ulangi lagi. Akan masuk dari pintu ini ahli surga. Semua mata ke sana, orang yang sama lagi. Oh, berarti ada sesuatu nih, nggak mungkin. Bukan hanya sekedar Nabi jamin begitu saja, bagi-bagi tiket surga, bukan. Ada sesuatu yang Nabi ingin sampaikan pesan dari perbuatan orang ini. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, mengikuti orang itu sambil mengatakan, saya ingin, ringkasnya sebenarnya saya ingin bertamu di rumah Anda. Ya. Maka orang itu mengatakan, silakan. Tujuannya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu hanya untuk mau tahu orang ini buat apa sebenarnya. Kok Nabi jamin 3 hari berturut-turut surga. Coba bayangkan ya. Ini gak gampang gitu. Kita kalau hidup bisa itu aja belum tentu kita dapat jaminan surga. Bahkan banyak sahabat Nabi tidak langsung Nabi jamin surga gitu. Ya. Ada beberapa di antara mereka yang Nabi tunjuk, Abu Bakar di surga, Umar di surga, 10 orang yang masuk surga ada disebutkan nama-nama sahabat ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Uwaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abdurrahman bin Auf. Ada dia yang jamin masuk surga. Tapi yang tidak umum, tidak semuanya gitu. Yang langsung Nabi tunjuk. Orang ini 3 hari Nabi tunjuk. Maka dia penasaran, dia datang. Orang itu menyambutnya di rumahnya. Dia perhatikan. Yang uniknya di riwayat ini dikatakan, Abdullah mengatakan, saya tidak temukan orang ini dalam 3 hari itu sholat malam. Dia kalaupun terbangun malam, dia hanya bolak-balikan badan sambil berzikir. Lalu dia bangun waktu subuh, dia sholat. Dan dalam kesehariannya, selama 3 hari itu biasa aja. Maksudnya, tidak ada ibadah istimewa yang menurut Abdullah dia belum pernah lakukan. Abdullah belum pernah lakukan gitu. Setelah 3 hari, baru dia mengatakan, karena dia penasaran, dia mengatakan, sesungguhnya ada alasan saya kenapa saya datang nginap di sini. Lalu dia sebutkan, sebelum saya minta bertamu ke rumahmu, selama 3 hari berturut-turut, Nabi SAW jamin buat kau surga. Apa yang sebenarnya kau lakukan ini? Itu sebabnya saya menjadi tamu di tempat kamu. Dalam riwayat ini dikatakan, awalnya orang ini diam. Tapi pada saat Abdullah ingin pergi, dipanggil sama dia. Lalu dia mengatakan, ya ini perkataan dia ya. Falamma wallaitu da'ani, kata Abdullah bin Amr. Pada saat saya mau pergi, saya dipanggil oleh orang tersebut. Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Sesungguhnya apa saja yang kau lihat itu saja yang saya lakukan. Ya. Karena Abdullah sempat mengatakan, saya tidak lihat ada satu keistimewaan khusus yang kamu lakukan gitu. Kok bisa dapat jaminan surga nih? Maka orang ini mengatakan, seperti yang kau lihat, saya tidak tambah, tidak kurang. Begitu memang yang saya kerjakan setiap hari. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gishan.
Kecuali dia mengatakan, hanya saja saya tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun. Walaupun dia sudah buat jahat sama saya, nggak ada dendam dalam hati. Membatasi interaksi setelahnya itu boleh bagi orang yang telah menyakiti kita. Tapi kita tidak tanamkan dendam dalam hati. Ini sikapnya ini. Mirip tadi dengan makna al-afu, ya. Dia tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Menunjukkan dia, ya sudahlah, dia tidak hiraukan, dia sudah maafkan gitu. Lalu kemudian dia mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allah iya. Dan aku tidak pernah sama sekali iri dengan siapapun di depanku yang sedang Allah berikan nikmat. Walaupun lebih banyak daripada aku. Aku tidak pernah merasa hasad. Sudah, itu rezekinya dia. Masya Allah, udah. Gitu aja. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wahiyya allati la nutiq. Oh, ternyata ini kata kuncinya, kata Abdullah. Inilah yang telah menyampaikan kau pada derajat jaminan surga itu. Dan betul-betul kami tidak mampu melakukannya. Karena enggak sembarangan orang disakitin, dia masih bisa memaafkan. Itu luar biasa itu. Ya. Itu luar biasa. Karena teman-teman sekalian, untuk memaafkan orang itu butuh iman yang kuat. Ya. Tapi ingat, kita bertemu dan membahas pada kesempatan ini teman-teman sekalian, justru untuk menekankan poin penting. Bahwasanya ini tiket ya menghadapi kejahatan orang lain pada kita. Bukan dengan ya membalas keburukan dengan keburukan. Namun ada poin penting untuk digarisbawahi. Kalau seandainya kejahatan itu sudah sampai mengancam ya jiwa kita, ya, mengancam akan ada perampasan harta, mengancam ya akan terjadi kejahatan pada istri dan anak-anak, maka kita boleh membalas itu. Ya. Fa in aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bihi, kata Allah. Kalau sampai pada tingkat kalian diperlakukan jahat sekali, maka kalian bisa membalas hukuman itu. Tapi balasannya ini sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya kita laporkan dia gitu ya. Kalau misalnya ada orang, atau kita terpaksa nih melawan, contoh kita lagi tengah jalan ada perampok datang. Tiba-tiba dia datang dengan pisaunya, dengan pedangnya, dengan senapannya misalnya. Tiba-tiba dia mau membunuh kita. Pada saat itu kita bukan mengatakan, oh saya disuruh maafkan dalam Islam. Beda ini kasusnya. Karena sudah mengancam nyawa Anda, itu yang pertama. Mengancam harta Anda, yang kedua. Kalau ada istri anak Anda di mobil misalnya, juga terancam, ini beda. Ini kembali kepada hadis yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang ingin membunuhku, merampas hartaku? Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan orang itu. Nabi suruh lawan. Gitu kan? Jadi perlu difahami nih ya. Kemudian orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak salah. Dalam Islam kita bicara. Lalu bagaimana kalau aku membunuhnya? Ya. Bagaimana kalau aku dibunuh? Kalau aku membunuhnya, kata Nabi SAW, kau tidak salah. Kalau aku yang dibunuh, kata Nabi SAW, engkau mati syahid. Dan Nabi SAW masukkan dalam hadis beliau, ya termasuk orang yang mati syahid adalah orang yang mati membela dirinya, hartanya, kehormatannya. Ini nggak masuk dalam masalah ini. Atau ada orang akan merampas harta Anda, intimidasi Anda, dia menculik anak Anda, kemudian dia pun ya memaksa harta. Anda laporkan ke polisi, laporkan kepada aparat, gitu kan? Sambil berdoa kepada Allah SWT dan menerima ini sebagai keputusan dari Allah. Tapi kita ikhtiar, karena sabar itu teman-teman definisinya adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu yang benar. Ya. Dan juga terancam misalnya ada pencuri masuk ke rumah, dia bisa memerkosa istri kita, bisa mengganggu, membunuh anak kita, bisa mengambil harta, bahkan bisa membunuh kita. Lalu kita lawan dia. Itu nggak ada kesalahan di situ.
Maka ini poin juga perlu digarisbawahi. Maka memaafkan ini contoh misalnya orang gosipin, orang fitnah, ya orang mencari-cari kesalahan Anda, ya sudahlah. Dalam Islam anggap biasa saja. Ya. Dan yakin kalau Anda tidak balas dengan keburukan, Allah yang akan mempermalukan dia. Allah akan membalas dia. Jadi itu poin penting. Ada juga hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi dalam bahasan kita, teman-teman. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, ya. Yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW, wa ini imru'un syatamaka, ya, wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabala dzalika alaihi. Artinya, jika ada seorang menghinamu, perhatikan ini sabda Nabi, bukan perkataan saya. Jika ada orang menghinamu, ya, mungkin teman-teman sekarang yang di Amerika yang sedang ikut misalnya, ada orang yang rasis, menghina kita, mungkin kena berbeda, bukan orang bule, kita orang Indonesia misalnya, atau yang sejenisnya lah, menghina, atau karena jabatannya lebih tinggi, atau ya. Kata Nabi SAW, jika ada seorang yang menghinamu dan mempermalukanmu, wa'ayyaraka, mempermalukan dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, menurut dia itu salah. Kata Nabi SAW, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang kau ketahui ada padanya. Jangan kau balik lagi balas dia. Dia gosipin kamu, kamu balik gosipin dia sebenarnya. Sebab kamu tahu sebenarnya rahasianya dia. Tidak, bukan begitu caranya. Kata Nabi SAW, akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Artinya, akan ada akibat buruk dari perbuatan yang dia lakukan itu. Nah ini poin harus diperhatikan. Jadi Nabi SAW mengajarkan ketika kita dipermalukan, dihina, maka kita tidak perlu balas dengan menghinakan juga dan mencela orang tersebut. Walaupun kita tahu kekurangan yang ada padanya, kita bisa korek seperti tadi perkataan Imam Syafi'i. Terbuka lebar pintu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi memaafkan orang bodoh, tidak membalas sikap dia, itu adalah sikap yang mulia dan kebaikan. Jadi di sini kata Nabi SAW, jangan kau mencela dan membalas dia dengan sesuatu yang ada pada dirinya atau aibnya gitu. Karena sebenarnya maknanya ini ya, apa yang dia lakukan sedang mencerminkan tentang siapa dia, dan apa yang kau lakukan mencerminkan tentang dirimu. Maksudnya gini, ya, saya tadi sudah sedikit singgung, saya berikan gambaran lebih luas lagi. Kalau misalnya ada orang mau menjatuhkan Anda, menjelekkan Anda segala macam, kalau Anda tidak balas dia, Allah punya cara memperlihatkan pada orang di sekitar Anda kualitas dia. Oh, ini penghina ini. Walaupun dia merasa dirinya benar, tetap orang nilai dia buruk. Dan orang akan menilai Anda baik. Ya. Karena Anda diam. Anda tidak ikut-ikutan. Kuasa Allah SWT. Allah bisa balik. Sudah itu sistem. Gak akan pernah berubah. Gak akan pernah berubah. Kalau Anda balas keburukan dengan keburukan, maka akan terjadi hal yang besar. Ya. Hal yang tidak baik. Syekh Utsaimin rahimahullah punya statement yang menarik. Beliau membahas tentang hadis tadi yang kita baru bahas itu ya. Beliau mengatakan, dari hadis ini hendaklah setiap orang memiliki sifat mudah memaafkan yang lain. Tidak semua isu yang sampai ke telinganya ia terima mentah-mentah. Lantas ia membenci orang yang menyuarakan isu yang tidak menyenangkan tersebut. Hendaklah setiap orang memiliki sifat pemaaf. Karena Allah memiliki sifat mulia tersebut. Allah kan afu, ghafur, maha pengampun, maha pemaaf. Ya. Karena ya, Allah sangat menyukai orang yang memiliki sifat mulia itu. Yang mudah memaafkan yang lain. Lantaran itu ia akan diberi ganjaran karena jika dibalas dengan saling mempermalukan dan menjatuhkan,
pasti konflik yang terjadi tak kunjung usai. Permusuhan akan tetap terus ada. Jika malah dibalas dengan diam, maka rampunglah perselisihan yang sedang berkecamuk. Ini beliau jelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau, jadi tempat halaman 297. Itu juga Allah ingatkan. Karena ini orang-orang yang melakukan seperti ini, menyerang Anda segala macam, ini orang bodoh dalam pandangan agama. Kalau dia pintar, dia tahu agama, dia tidak akan mungkin menyerang orang, karena dia tahu menyerang orang itu dilarang dalam agama. Tidak boleh gitu. Beda halnya kalau ada orang jahat, kemudian orang jahat ini memang dia mau merampok bank, dia mau merampok rumah orang, dia mau membunuh orang, dia mau memerkosa. Anda laporkan itu beda. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi kalau ada orang, apa saja dari Anda pasti dijadikan sebuah masalah. Seakan-akan dia bangun tidur sampai tidur lagi hanya cari kesalahan Anda saja. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan? Perhatikan, buka surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ini hamba-hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah, ibadur rahman. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, sengaja, alim ya, gini, oh itu diolok-olok segala macam, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, tidak usah jawab atau jawab sebatasnya, secukupnya. Syekh Muhammad mengatakan, bin Utsaimin, makna daripada ya apa yang dimaknakan atau disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, beliau mengatakan, jika ada orang jahil mengejek, maka balaslah dengan mengucapkan doa kebaikan untuknya. Bahkan semisal engkau mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau dia jelekin kita mengatakan jazakallahu khairan. Ya. Lalu berpaling darinya. Tidak perlu berbicara dan melakukan hal lainnya. Ini saran para ulama kita. Bahkan ada orang yang jelek-jelekin kita, kau begini, kau begitu, macam-macam. Sekalian nyari kesalahan kita, jazakallahu khairan. Maknanya apa? Kalau kau benar, Allah balas kau. Kalau kau jahat, kau sedang memberikan aku pahala sebenarnya. Ya. Jadi kita pun mengucapkan jazakallah, semoga Allah balas dengan kebaikan, karena kau telah memberikan aku sesuatu. Makanya seorang salaf pernah digosipin oleh orang lain, gitu kan? Apa yang terjadi? Dia baru membeli kurma dengan tangkainya, dia langsung bungkus, dia suruh muridnya bawa ke rumah orang yang sedang gosipin dia. Dengan surat sepucuk surat isinya, ya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena kau telah berbagi pahala kepadaku. Dan sebagai balasan perbuatanmu ini, aku berikan kau kurma ini. Dan perlu Anda ketahui ya, Nabi SAW tidak luput dari gangguan orang dan hinaan orang. Para sahabat yang mulia. Nabi-nabi juga sebelum Nabi SAW sama. Ya. Para sahabat Nabi yang mulia tidak luput dari gangguan orang. Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, sampai hari ini masih ada orang yang hina-hina mereka. Coba bayangkan. Abu Bakar sama Umar sudah meninggal dunia radhiyallahu anhuma. Dua-duanya mertua Nabi, dua-duanya kata beberapa sahabat, ya, sudah sering kali kami dengar di kuping-kuping kami dan kami lihat dengan mata kami, Nabi SAW berkata, aku Abu Bakar sama Umar. Dan kami melihat bagaimana Nabi jalan bersama Abu Bakar sama Umar. Dan Allah sudah buat sistem, subhanallah, setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, lalu disusul oleh Umar. Tapi setelah meninggal pun masih ada yang gosipin. Ada yang salahin, bahkan ada yang mengkafirkan. La haula wa la quwata illa billah. Pernah ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setelah meninggal Nabi SAW, meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, maka ada yang berkata, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar? Sementara mereka, siapa yang tidak kenal di antara muslimin keutamaannya gitu. Orang-orang yang normal akalnya, hatinya dipenuhi dengan keimanan, dia akan menghormati dua sahabat yang mulia ini. Maka
Aisyah cuma menjawab mengatakan, saya tidak melihat kecuali Allah masih menginginkan pahala buat mereka. Pahala melimpah itu. Yang tidak bisa didapat kecuali melalui proses itu. Saya sudah kasih gambaran tadi. Kalau syukur kita bisa lakukan setiap saat. Tapi bersabar dalam masalah ini tidak setiap saat. Di saat datang, disitulah puncak pahala yang Anda bisa dapatkan. Apakah Anda berhasil meraihnya atau tidak? Berhasil nggak Anda tambahkan di catatan buku amal Anda tentang amal soleh ini? Ini hal yang luar biasa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Anda bisa buka surah Fussilat. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir ayat 34 sampai 35 ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tidak mungkin orang niat jahat sama orang niat baik beda. Akan Allah nampakkan itu di depan orang-orang. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Maka nanti orang-orang tiba-tiba orang-orang yang ya antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang baik, teman yang setia. Karena dia malu kan kita tidak balas keburukan dia. Lalu kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin azim. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Mujahid mengatakan, menanggapi surah Fussilat ayat 34 sampai 35, ini Mujahid nama seseorang ya, dari orang soleh, dinukil dari kitab Tahzib ya. At-Tahzib di Hilyatil Awliya di halaman 771. Beliau mengatakan dimaksud ya, yang dimaksud balaslah dengan lebih baik, yaitu balaslah dengan berjabat tangan dengannya. Bahkan seperti itu. Ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Ya. Jika setiap hamba melakukan hal semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Coba bayangkan. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Saya ulangi, ini statement yang luar biasa. Ini perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Renungi baik-baik teman-teman sekalian. Kata beliau, Allah memerintahkan pada orang beriman, ini orang beriman saja, ya, untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Jadi bukan dengan perang otot ya, tapi Allah punya cara. Dan ini menunjukkan keberadaan Sang Pencipta Allah. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekat karena tingkah laku yang baik. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir Quran Al-Azim, tafsir beliau masyhur, jilid 6 halaman 529 sampai 530, yang artinya kurang lebih, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Tapi kalau ada modal keimanan, kita lakukan itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura, ini pelajaran. Dan kita tutup dengan ini insyaAllah. Surah Asy-Syura ini berbunyi ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah tanggungan Allah. Allah akan balas. Pahalanya akan Allah balas ya. Saya ingin menutup juga dengan
Coba kita buka sama-sama surah Al-Imran. Surah nomor 3 dalam Al-Quran, ayat 100, ya, 33 dan 34 ya. Kita tutup dengan ini insyaAllah. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan. Bagi Anda yang sudah buka, saya bacakan 133. Kita mulai di situ. Al-Imran, surah nomor 3, 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Segera, mumpung hari ini masih ada umurmu hai saudaraku, maka hari ini beramal salehlah. Beramal salehlah. Segera, kalau masa lalu kita sudah disiap amal saleh, kita tinggal lakukan yang sama konsisten. Jaga sampai ajal datang. Kalau kita masa lalu kita buat dosa, maka bertobat dan beristighfar kepada Allah. Segera pada pengampunan Tuhan dan kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Baik, Allah 134 yang menjelaskan. Siapa orang yang bertakwa Allah maksudkan ini? Yang dijanjikan surga bagi mereka. Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, suka bersedekah, dermawan. Ini ciri pertama ahli surga yang disebutkan sini, ya. Jadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, cirinya dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhiminal ghaidh artinya orang yang mampu melampiaskan emosinya dan dia mampu. Dia punya power, dia bisa, tapi dia tidak lakukan. Ingat kisah tadi Abu Bakar yang memaafkan Mistah, ya. Lalu Allah mengatakan dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingat, tidak membalas mereka dengan kebaikan, keburukan-keburukan juga. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu poinnya. 3 ciri tentang orang yang bertakwa yang merupakan ahli surga. Di ayat 135-nya Allah tambahkan ciri yang keempat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, buat dosa, ya. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Lalu Allah tutup di 136-nya, ulaika jazaa'um maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Dinukil ada kisah seorang salafus salih. Mereka, teman-teman sekalian, atau dia lagi duduk sama tamunya, ya, di dalam satu majelis di ruang tamu, datang pembantu budaknya, ya, budak masa itu ada perbudakan, datang membawa marak kuah yang berisi daging yang panas sekali, Tiba-tiba tanpa sengaja budak ini kakinya kesentuh dengan karpet, ya. Dan langsung saja pada saat itu tumpah marak yang panas itu ke badan majikannya. Coba Anda bayangkan. Ya. Tumpah kuah panas ke tubuh dia. Subhanallah, wajahnya berubah, tiba-tiba mau marah. Tapi budak ini orang beriman. Dia mengatakan, wahai Tuhan, Allah telah berfirman. Begitu orang soleh ini mendengarkan Allah telah berfirman, dia mengatakan, bacakanlah. Dari kondisi badannya lagi basah dengan kuah yang panas, ya.
Pembantu ini membacakan tadi. Ya. Wal qadhiminal ghaidh. Dan orang yang bisa menahan emosinya pada saat dia sedang marah. Dia mampu melampiaskan. Maka dia mengatakan, iya, saya akan tahan emosi saya. Kemudian budaknya mengatakan, belum selesai Tuan. Firman Allah masih berlanjut, kata tuannya, majikannya, bacakanlah. Dia mengatakan, wal'afina 'anil nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka tiba-tiba dia lebih rendah lagi. Dia mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Lalu budaknya mengatakan, belum selesai Tuan. Allah masih mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka apa kata majikannya, tuannya, pergilah, kau telah saya bebaskan. Coba bagaimana orang-orang beriman menanggapi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mereka menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi memang, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan ini sesuatu yang sulit bagi jiwa. Tapi bagi orang beriman tidak akan sulit. Karena pahala-pahala yang khusus Allah berikan tanpa tanpa batasan, tanpa hisab lagi. Hanya bagi orang yang bisa bersabar pada saat melalui cobaan yang sedang ada. Ya Allah.